Pagi ini, matahari begitu cerah. Sinarnya menembus jendela kamar di mana Gio sedang dirawat. Perlahan kelopak mata Gio sedikit demi sedikit mulai terbuka. Gumamnya lalu merentangkan kedua tangannya. Melati yang baru saja keluar dari dalam kamar mandi segera menghampiri. "Nak, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Apa kamu lapar? Apa ada yang sakit?" Beberapa pertanyaan dilontarkan Melati saking paniknya. Ia mengernyitkan dahinya mendengar ocehan ibunya. "Ibu tidak usah sepanik itu. Gio baik-baik saja, apalagi luka Gio ini masih jauh dari jantung, jadi masih aman." Gio tertawa melihat ekspresi wajah Melati. "Ah, kamu ini pandai sekali menjawab." Melati duduk di kursi di samping pembaringan Gio. "Maaf, Bu. Ayah mana?" Sejak tadi Gio tidak melihatnya. Gio menatap ke arah sofa tempat Saga semalam tertidur. "Ayah sedang keluar, mau nelpon Pawan Jo. Katanya mau nyuruh beliin roti Maros buat kamu." "Oh, sayang, kamu tunggu di sini sebentar. Ibu keluar dulu temui ayahmu. Awas, jangan nakal. Tetap berbaring di situ. Bila butuh sesuatu, tunggu sampai ibu kembali." "Iya, Bu. Kenapa ibu baik sekali sekarang? Anak ini dibilangi juga." Melati berdiri, lalu melangkah pergi. Sementara di luar ruangan, Saga sedang berbincang serius dengan seseorang melalui telepon. "Bereskan perempuan itu. Jangan sampai jadi benalu dalam Perkataan Saga gantung karena mendengar suara Melati dari arah belakang. "Siapa yang abang sebut perempuan benalu?" Melati yang berdiri di belakang Saga. Anu sayang, ada sedikit masalah di perusahaan babang di luar kota." Saga gugup dengan raut wajah panik sambil menutup loudspeaker handphonenya dengan telapak tangan. Melati tersenyum melihat raut wajah Saga. "Tidak usah segrogi itu, abang. Lanjutin lagi obrolannya, biar aku tunggu di bangku itu." Tunjuk Melati pada sebuah kursi panjang yang biasa digunakan para penjenguk untuk bersantai. "Ya sayang, terima kasih." Saga tersenyum. Tidak lama kemudian dari arah lift, tampak Jonathan datang sambil menenteng sebuah rantang bersusun berwarna-warni. "Pagi tuan, pagi nyonya." Jonathan memberi hormat pada mereka berdua. "Pagi Jo." Saga dan Melati serentak. "Ini pesanan tuan." Jonathan menyerahkan rantang itu pada Saga. Belum sempat Saga mengambil rantang tersebut dari tangan Jonathan, Melati segera meraihnya. "Aku saja, sekalian menyiapkan, biar nanti kita bisa sarapan sama-sama." "Baik sayang, kamu duluan. Sebentar kami menyusul karena masih ada hal penting yang harus kami bicarakan." Melati mengangguk, lalu masuk membawa rantang ke dalam kamar. Setelah selesai sarapan, dokter mengizinkan Gio untuk pulang. Melati sibuk menyusun barang-barang Gio dan memasukkannya ke dalam tas. "Nak, apa sudah tidak ada lagi yang ketinggalan?" "Sudah tidak ada lagi, Bu," balas Gio yang masih buta duduk di atas pembaringan sambil menyandarkan tubuhnya di punggung tempat tidur. "Kalau begitu, ayo kita pulang. Apa kamu mau ayo gendong?" Saga yang saat itu duduk di sudut pembaringan. Mendengar perkataan Saga, sontak Gio bangun dan turun dari tempat tidur. "Gio tidak mau. Gio geli." Gio mengambil tas ranselnya dan berjalan keluar ruangan. Saga, Jonathan, dan Melati tertawa melihat tingkah Gio. Keduanya ikut berdiri dan keluar dari dalam kamar itu. Jonathan ikut gembira melihat kegembiraan keluarga kecil Melati dan Saga. "Semoga kalian terus seperti ini," ucap Jonathan dalam hati, sambil ikut keluar dari dalam kamar itu, mengikuti mereka bertiga dari arah belakang. Mobil yang dikemudikan Jonathan melaju dengan kecepatan sedang menuju ke kediaman mereka.
Tidak butuh waktu lama, mobil sudah terparkir di halaman rumah. Mereka berempat keluar dari dalam mobil dengan canda tawa dari Gio dan Saga yang sengaja menjahili Melati. Jonathan berlari kecil membuka pintu dan persilakan mereka untuk masuk. Silakan masuk. Terima kasih Paman Jo, balas mereka serentak. Belum sempat melangkah, mata mereka disuguhi hal yang tidak biasa di dalam rumah. Seluruh isi dalam rumah sudah porak-poranda, bak kapal pecah. Semua barang-barang berhamburan di atas lantai. Ibu, nenek, teriak Melati dan Geo memanggil Elin. Melati dan Geo berlari ke arah kamar Elin. Setelah tiba di sana, mereka bergegas membuka pintu. Sama halnya di luar tadi, semua barang-barang Elin juga berhamburan di sana sini. Tapi sayang, orang yang mereka cari tidak ada di sana. Mereka berempat terus mencari dan menyusuri seisi rumah. Akan tetapi semuanya nihil. Orang yang mereka cari tidak mereka temukan. Di mana ibu? Melati menangis. Tenanglah sayang, ibu pasti baik-baik saja. Saga merangkul tubuh Melati. Dari arah dapur terdengar suara jeritan kecil seorang, tapi itu hanya sekali terdengar. Mereka berempat berlari kecil ke arah datangnya suara dan menemukan Elin di dalam lemari kecil tempat menyimpan alat dapur dengan keadaan mulut, tangan, serta kaki diikat kain. Ibu, nenek, Melati dan Geo mengeluarkan Elin dari dalam lemari, lalu melepaskan pengikat pada tubuh Elin. Siapa yang tega melakukan ini pada ibu? Melati dengan mata memerah, menahan amarah. Ibu tidak tahu nak, tiba-tiba saja datang 5 orang bertubuh tinggi besar, menerobos masuk dan menghancurkan semua barang-barang rumah, lalu mengikat ibu dan memasukkan ibu ke dalam lemari. Tubuh Elin sedikit gemetar, saking takutnya sambil memeluk Melati. Berani sekali mereka melakukan ini pada ibu. Sampai lubang semut pun, aku akan mencari pelakunya. Mereka harus tahu dengan siapa mereka berhadapan saat ini. Aku bersumpah itu. Perkataan Melati membuat Saga dan Jonathan saling menatap. Mereka berkumpul di ruang tamu. Elin hanya termenung. Perempuan berbahaya itu merasa sangat ketakutan dengan kejadian yang baru saja menimpanya. Melati terus saja mengusap punggungnya untuk memberi rasa nyaman. Bu, ada baiknya kita pindah ke mansion. Di sana fasilitas keamanannya sangat tinggi. Orang yang mau berbuat jahat kepada keluarga kita akan berpikir 3 kali sebelum melakukannya. Saga memecah keheningan saat itu. Benar bu, atau kita pindah ke mansion Nenek Thalia. Di sana juga struktur pengamanannya bisa dipercaya, sama halnya dengan mansion milik abang. Ibu akan merasa aman tinggal di sana. Sambung Melati meyakinkan Elin. Elin tidak menanggapi satupun perkataan mereka. Dia fokus memandang setiap sudut ruangan. Rasanya dia tidak tega meninggalkan rumah kediamannya yang sudah bertahun-tahun lamanya dia tempati. Lama Elin terdiam dan, baiklah, terserah kalian saja. Tetapi rumah ini setiap minggu harus dibersihkan. Ibu tidak mau rumah ini nantinya menjadi sarang dedemit. Memangnya nenek pernah lihat sarang dedemit? Mana bisa makhluk begitu dilihat dengan kasat mata. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat makhluk astral seperti itu. Seperti nenek ini. Nenek serius bisa melihat makhluk halus? Tanya Geo dengan wajah serius. Iya, itu di belakangmu ada 2 berlainan bentuk. Ih, nenek ini. Geo segera melompat dan duduk di samping Melati. Seketika Elin tertawa. Sudah, ayo kita siap-siap keburu siang. Kalian bawalah barang seperlunya saja. Nanti sisanya biar Jonathan menyuruh anak buahnya untuk bereskan yang lain. Jo, bereskan semuanya dan rapikan kembali seperti sedia kala. Perintah Saga. Baik tuan, dengan senang hati. Setelah berdebat sedikit dengan Melati, akhirnya Saga mengalah dengan keputusan istrinya
untuk tinggal di mansion nenek Talia, bukan di mansion miliknya. Mobil yang dikemudikan Saga tiba juga di mansion itu. Para pelayan menyambut mereka dengan antusias. Mereka turut bahagia atas kedatangan mereka berempat. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, selamat datang di mansion. Kami turut bahagia. Akhirnya tuan dan nyonya bersedia tinggal di sini. Setelah lama mansion ini tak bertuan. Sambut Niko, pria Persebaya yang bekerja sebagai kepala pelayan di mansion. Terima kasih Pak Niko. Kami turut senang bisa tinggal di mansion ini bersama dengan kalian. Melati yang sudah mengenal Niko sejak dulu, sewaktu dia masih tinggal di mansion itu. Sama-sama nyonya. Mari masuk, biar saya mengantar kalian ke kamar. Niko menarik koper yang tadinya dibawa oleh Saga dan Geo. Mereka sudah berada di kamar masing-masing. Saga dan Melati di kamar utama. Elin di lantai bawah dengan alasan punggungnya sakit menaiki tangga, sedangkan Geo di lantai 2 yang menghadap ke arah pantai. Sayang, Saga memeluk Melati dari belakang yang saat itu sedang menyusun pakaian mereka ke dalam lemari. Melati seketika merotasikan kedua bola matanya. Dia heran dengan sikap manja Saga. Melati tanpa menoleh sedikit pun. Ikan lelenya minta lagi. Saga mencium pipi Melati dari arah samping. Abang jangan aneh-aneh. Ini masih pagi. Kalau Gio dan ibu datang kemari dan menemukan kita sedang melakukannya, betapa malunya kita. Melati merasa geli kalau benar-benar itu sampai terjadi. Tenang sayang, semuanya sudah Baban persiapkan dengan baik. Pintu sudah dikunci rapat. Suara kita tidak bakalan kedengaran karena ruangan ini kedap suara. Bila mereka datang, kita pura-pura saja tidak dengar. Lagian kata orang-orang tua dulu, bila melakukan di pagi hari, kita bisa cepat-cepat punya momongan. Melati menghentikan aktivitasnya dan berbalik menghadap Saga. Kedua tangannya menyentuh wajah Saga yang ditumbuhi bulu-bulu halus yang menambah ketampanan suaminya itu. Baiklah, tapi cuma satu kali saja. Saga dengan sigap mengangkat tubuh Melati ke atas pembaringan dan meletakkannya dengan sangat hati-hati. Baban tidak bisa janji kali ini sayang. Pertempuran pagi pun terjadi hingga sampai siang hari. Untuk sementara cerita ini author hentikan soalnya peminatnya kurang. Bila suatu saat nanti banyak yang masih mau lanjut, maka author lanjut. Bagi yang penasaran cerita ini, bisa langsung ke KBM atau Julada. Terima kasih.